Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrafin SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 5 Huamual, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Islam Bak 2 tahun 2025 di LPTK UIN AM Sangaji Ambon. Pada kesempatan ini saya akan berbagi praktek mengajar uji kinerja dengan NIM 25031000026 pada materi pengertian iman kepada Rasul, tugas para Rasul, dan sifat-sifat para Rasul dengan model pembelajaran saintifik. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memeriksa kehadiran kalian. Jika saya panggil nama, kalian bisa sampaikan hadir. Bisa tidak? Bisa. Abdul Salim Ramadi, hadir Pak. Ahmad Salam, Namoi, hadir Pak. Lamet, hadir Pak. Suci Rupiah. Oke, selanjutnya sebelum kita lanjut di materi hari ini, untuk melembutkan hati kita agar nantinya materi yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi pelajaran dan pegangan kita di masa yang akan datang. Saya panggil seseorang untuk membacakan doa. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih. Selanjutnya, untuk menambah kecintaan kita kepada tanah air, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Saya mohon yang ada di depan foto ini untuk kesediaannya dalam menyanyikan lagu untuk berdiri. Berdiri. Oke. Pak Guru hitung dari 1, 2, 3 langsung mulai bernyanyi. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Berikut, sebelum kita mulai pada materi hari ini, saya buatkan dulu kesepakatan kelas. Bisa tidak? Bisa. Yang pertama,
Pak Guru ajak yang ada di depan Pak Guru ini untuk belajar dengan serius agar nantinya materi hari ini bisa menjadi pelajaran dan pegangan untuk di masa depan nanti agar kalian bisa sukses nantinya dan bisa menyukseskan orang lain. Ya, bisa tidak? Bisa, Pak. Ikut. Pak Guru ingatkan untuk materi hari ini itu penting untuk dipelajari. Sebagai umat Islam itu meneladani kemuliaan dan kejujuran para rasul. Ini materi inti untuk bab ini. Kemudian yang kita pelajari di materinya yaitu pengertian iman kepada rasul, kemudian tugas-tugas para rasul dan sifat-sifat para rasul. Jadi yang kita pelajari hari ini itu adalah menjelaskan pengertian iman kepada rasul, kemudian tugas-tugas para rasul dan sifat-sifat para rasul. Kenapa dia sangat penting? Karena kita ini kan hidup itu harus ada petunjuk. Petunjuk yang pertama itu dari Al-Quran. Di Al-Quran surat Al-Baqarah dia bilang begini, la raib, tidak ada keraguan di dalamnya, di dalamnya hudan, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bermuttaqin. Kedua, hidup ini kita mengikuti sunnah Rasulullah, yaitu tugas-tugasnya, kemudian sifat-sifatnya. Hari ini kita harus meniru hidupnya para rasul, yaitu 25 rasul. Nanti kemudian yang berikut, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya mau tanya, kira-kira apa kalian tahu apa itu iman? Siapa yang bisa? Jadi iman itu apa? Iman adalah percaya atau yakin. Iman adalah percaya atau yakin. Berikan aplaus untuk nama-nama. Sidna. Itu nomor 2. Apa yang dimaksud dengan rasul? Rasul adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan atau mengajarkan agama kepada manusia. Rasul adalah orang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan agama dan mengajarkan kepada manusia. Kemudian yang berikut, ada berapa jumlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib diimani di dalam Al-Quran? Ada berapa? Ada 25 rasul. Ada 25 Rasul. Berikan aplaus untuk yang kedua tadi. Berikan aplaus. Selanjutnya, jawabannya, pengertian iman kepada Rasul itu adalah iman kepada Rasul itu berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT mengutus para Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Kemudian apa yang dimaksud dengan iman? Iman itu adalah yakin atau percaya atau meyakini dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan dan dilaksanakan dalam perbuatan. Lisannya apa? Perkataan. Jadi yang kata bicara itu adalah kata lisan. Maksudnya lisan itu kata bahasa. Orang yang banyak bertekad itu dari lisan. Kalau berkata kasar itu yang menimbulkan nanti bisa konflik antar teman, bisa konflik antar keluarga, bisa konflik antar kelompok. Kemudian yang kata harusnya kayak itu sudah yang lisan yang pertama, yang lisan tadi. Kemudian kata perbuatan itu dari kata anggota tubuh yang kata harus jaga, anggota tubuh. Biasanya tangan kata pakai aniaya orang, itu yang kata jaga. Kemudian yang itu Rasul itu apa? Rasul itu adalah berasal dari kata risalah yang berarti pesan atau utusan Allah. Kemudian yang berikut, setiap rasul membawa ajaran tauhid dan pedoman hidup agar manusia selamat di dunia dan akhirat. Kemudian jawaban yang tadi, ada berapa nabi
dan rasul itu ada berapa nabi dan rasul itu? Jawabannya ada 25 nabi rasul. Ada berapa jumlah rasul Allah Subhanahu wa taala itu yang wajib diimani di dalam Al-Qur'an? Jawabannya ada 25. Ada Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib sampai seterusnya. Berikut itu tujuan saya hadir di depan kalian hari ini itu tujuannya yang pertama itu agar yang ada di depan kamu ini bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan iman kepada Rasul Allah. Jadi kalau sahabat tadi itu harus bisa menjelaskan apa sebenarnya apa yang dimaksud dengan iman kepada Rasul Allah. Kemudian yang kedua, tujuan saya hadir di depan kalian ini itu tujuannya untuk menunjukkan dalil iman kepada Rasul Allah, iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menyebutkan nama-nama nabi dan rasul dengan benar. Kemudian yang terakhir, menjelaskan sifat-sifat serta mustahilnya para rasul dan rasul dengan benar. Sifat-sifat wajib, sifat yang wajib para rasul, sifat yang tidak wajib itu terbagi atas 3, sifat wajib, sifat jaiz dan sifat mustahil. Tidak dimiliki, maksudnya yang mustahil itu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para rasul. Jadi kemudian yang berikut, sebelum kita lanjut, marilah kita sama-sama nonton video pembelajaran ini, nonton video berikut, agar kemudian dari video ini nanti kita ambil satu masalah. Masalahnya itu nanti kita diskusikan masing-masing kelompok, dia buat satu masalah, kira-kira masalah apa dulu. Jadi kita sama-sama nonton. Saya mohon keseriusannya untuk nonton dan buat satu masalah, misalnya yang ada di video ini. Oh iya, dia bahas tentang iman kepada Rasulullah. Oh iya, dia bahas tentang sifat-sifat para malaikat, sifat-sifat para rasul. Kemudian oh iya, dia bahas tentang pengertian iman kepada para rasul. Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa. Oke. Saya mohon keseriusannya, mata tertuju ke papan tulis. Iman itu kamu percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitab yang diturunkan Allah, rasul-rasul yang diutusnya, hari kemudian dan takdirnya yang baik dan yang buruk. Nah, sekarang kita akan belajar tentang makna iman kepada Rasul Allah. Disimak ya. Pernahkah kalian mengidola seseorang? Seperti artis, pemain bola, pembalap, dan sebagainya. Mengapa kalian mengidolakan mereka? Allah mengutus rasul-rasulnya
sebagai teladan dan contoh bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Tahukah kalian bahwa Nabi Muhammad dan juga Rasul-Rasul lain adalah manusia biasa? Ya, mereka makan, minum, mempunyai keluarga dan anak-anak, juga bekerja. Nah, kalau begitu mereka lah yang pantas kita idolakan. Mengapa kita perlu mengidolakan para rasul? Karena mereka memiliki akhlak yang baik. Allah mengangkat mereka menjadi rasul karena memiliki 4 sifat yang baik. Nah, kenapa ada istilah nabi, ada juga rasul? Apakah keduanya memiliki persamaan dan perbedaan? Dalam Islam, nabi adalah seorang yang mendapat wahyu dari Allah. Di antara para nabi, ada juga yang merupakan rasul, yaitu seorang yang mendapat wahyu dari Allah dan wajib menyebarkan kepada umatnya. Iman kepada rasul berarti meyakini bahwa rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk menyampaikan risalah kepada umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Berikut dari video yang kalian mau simak, apa yang kalian lihat di video ini? Kira-kira dalam proses yang menunjukkan ini, apa yang kalian lihat di video ini? Yang masih yang ada di benak kalian, di pikiran kalian, yang ada di pikiran kalian, kira-kira yang ada di video yang baru saya putar itu kira-kira apa saja? Iman kepada Nabi dan Rasul-Rasul Allah. Berikan aplaus untuk yang berikut. Apa lagi? Selain pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah, kira-kira apa lagi yang ada di video tadi? Apa lagi kira-kira? Itu kan itu termasuk berbuat baik atau contoh dan teladan. Contoh atau teladan itu maksudnya sesuatu yang bisa kita tiru dan kita ikuti. Kemudian yang berikut adalah kita ada dari video tadi, kira-kira masalah apa yang perlu di benak kalian? Masalah apa lagi? Selain pengertian, selain sifat, apa lagi? Yang kita ketahui, Rasul adalah manusia biasa. Manusia biasa, tapi mereka sangat mulia karena mereka memiliki 4 sifat yang paling disukai oleh Allah. Disukai oleh Allah. Oke, itu saja. Berikut
ini kamu bagikan 3 kelompok. Dalam satu kelompok tadi kamu bagikan satu buah buku, satu kelompok satu buah buku. Buka halaman 136. Kelompok satu yang ini bisa. Kelompok satu yang ini, kelompok dua yang ini, kemudian kelompok tiga yang ini. Kelompok satu itu tugasnya untuk merikas pengertian iman kepada Rasulullah. Iman kepada Rasulullah. Iman kepada Rasulullah. Kemudian yang kelompok dua itu tugasnya yaitu menyebutkan nama-nama Nabi. Tugasnya itu menulis atau melintas tentang nama-nama Nabi dan Rasul. Nabi ini dia mengetahui untuk dirinya sendiri dan tidak disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul itu dia memiliki wahyu untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada umatnya. Jadi kelompok dua tugasnya itu menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul. Jadi nanti di sini yang dibahas itu perbedaan Nabi dan Rasul itu di kelompok dua. Rasul itu dia menjadi wahyu untuk dirinya sendiri. Rasul itu dia menjadi wahyu untuk dirinya dan disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Nabi itu dia menjadi wahyu untuk dirinya sendiri dan sebagai orang lain. Kemudian kelompok tiga, sifat-sifat para nabi. Ada 3 itu. Sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Di halaman 136. Dikerjakan mulai dengan dan moderator nanti ada ketua. Jadi kurang kita membaca, yang lain nanti kasih tanggapan. Yang lain nanti kasih tanggapan. Jadi misalnya yang ini jelaskan tentang Nabi yang pertama adalah Nabi Adam, Idris, Nuh. Kalian tinggal baca, yang lain tidak. Sudah Kak. Kelompok 3 sudah berapa? Jadi kalau sudah selesai, kita akan presentasikan masing-masing kelompok maju di depan. Tapi sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama simak dan baca sama-sama Quran surat Al-Imran ayat 164. Ini adalah ayat yang atau dalil tentang iman kepada Rasulullah. Oke, sebelum kita mulai pembahasan masing-masing kelompok, marilah kita simak Quran surat Al-Imran ayat 164 berikut ini. Ya pun fokus batas ketujuh ke papan tulis, jangan ada kelihatan tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin.
Siapa yang bisa bacakan artinya? Artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang dari iman ketika Allah mengutus seorang rasul Muhammad dengan mereka dari kalangan mereka dunia yang akan membaca kepada mereka ayat-ayatnya, membuktikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka tentang Al-Quran dan hikmah sebenarnya meskipun sebelumnya mereka mengenal dalam kisah Kesesatan yang nyata. yang nyata. Ayat 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 160. 100 adalah firman Allah yang menjelaskan tentang iman kepada Rasul. Berikut kita lanjut dengan pembahasan hasil kerja masing-masing kelompok. Saya persilakan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ayo kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ini menyampaikan hasil diskusi kami tentang iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita Jadi diskusi kami tentang pengertian iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kepada Rasul mengandung maksud meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Para rasul bertugas menyampaikan wahyu dari Allah untuk memberikan petunjuk bagi umat manusia ke jalan yang lurus sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu saja yang bisa kami sampaikan dan kami diskusi kami kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 bisa memberikan tanggapan atau tambahan jawaban. Silakan. Kelompok 2 ada tidak? Pak. Kelompok 3 ada tidak? Tidak ada. Kelompok 1 karena tidak ada sanggahan dan tambahan jawaban, maka kelompok 1 dinyatakan selesai. Silakan dulu. Terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan dulu. Kembali ke tempat. 2 sekarang. Silakan untuk dipresentasikan hasil kerja. Kalau ada sesuatu yang kurang dimengerti, bisa langsung ditanyakan di yang ada di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Oke, yang tadi kami diberi soal tentang ada berapakah jumlah nabi dan rasul dengan perbedaan nabi dan rasul.
ketiga ada tambahan jawaban? Tidak, Tidak, Pak. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2. Silakan duduk kelompok 2. Siap-siap kelompok 3. Oke, kelompok 3 lanjut untuk mempresentasikan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang sifat para rasul. Saya mempersilakan teman saya untuk membaca. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, carilah sifat-sifat para rasul. Yang kami ketahui ada 3 sifat para rasul. Yang pertama, sifat wajib. Sifat wajib bagi rasul ada 4, yaitu 1. Sidik, yang artinya berkata benar. Apapun yang dikatakan oleh rasul merupakan kebenaran. 2. Amanah, artinya dapat dipercaya. 3. Tabligh, artinya menyampaikan. 4. Watanah, artinya cerdas. 2. Sifat mutil. Adapun sifat rasul yang berjumlah 4, yaitu 1. Kadzib, atau yang diartikan dusta. 2. Khianat, artinya tak dapat dipercaya. 3. Kitman, artinya menyembunyikan. 4. Balada, yang artinya bodoh. 3. Sifat jais. Adapun sifat jaisnya para rasul adalah aradul basyariah, yaitu bersifat dan berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya, seperti makan, minum, haus, lapar, letih atau lelah dan lain sebagainya. Oke, itu saja dari kelompok kami, kelompok 3. Kalau ada salah mohon dimaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 dan 2. Ada tambahan tidak? Tidak, Pak. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Oke. Dari pembahasan 3 kelompok tadi, yang kelompok 1 dia bahas tadi tentang pengertian iman kepada Rasul Allah. Kemudian yang kedua, kelompok 2 dia membahas tentang ada beberapa nabi dan rasul. Nabi itu terdapat 25 nabi, kemudian rasul itu adalah pilihan dari Allah untuk menerima wahyu dan disampaikan kepada umatnya. Kemudian yang ketiga, kelompok 3 itu dia membahas tentang sifat-sifat para rasul. Di antaranya sifat yang mungkin sifat yang dimiliki oleh rasul, yaitu sifat yang pertama apa? Sifat wajib. Sifat wajib. Sifat wajib. Wajib itu berarti harus. Nah, wajib itu dia harus dimana. Yang pertama adalah sidik atau jujur. Sidik atau jujur yaitu selalu berkata benar. Selalu berkata benar. Ini sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW atau 25 nabi dan rasul. Kemudian yang kedua, amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya atau tidak pernah berkhianat. Tidak pernah berkhianat. Kemudian tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan. Selalu menyampaikan wahyu. Selalu menyampaikan wahyu. Kemudian yang kedua, watanah atau cerdas. Memiliki kecerdasan tinggi dalam memahami wahyu. Dalam memahami wahyu. Kemudian yang berikut, sifat yang tidak mungkin tidak. Pertama adalah sidik atau bohong. Lawan kata sidik. Lawan kata sidik itu artinya berbohong. Jadi kemudian yang berikut khianat. Sifat yang tidak mungkin dimiliki yang kedua adalah khianat. Rasul tidak pernah berbohong, tidak pernah berbohong ataupun berkhianat. Yang ketiga, atman atau menyembunyikan wahyu. Lawan dari kata tabligh. Kalau tabligh tadi dia adalah menyampaikan. Kemudian yang keempat, balada atau bodoh. Lawan kata watanah. Watanah tadi itu yaitu menyampaikan. Dia pindah. Kemudian yang berikut, kesimpulan materi kita.
kesimpulan materi kita hari ini. Tapi sebelum kita tarik kesimpulan, saya bagikan LKPD atau lembaran penilaian diri peserta didik. Jadi harus diisi satu orang satu. Jadi yang dinilai itu teman di samping kalian, itu yang harus dinilai. Kemudian sifat-sifat kalian harus kalian isi di sini dengan jujur. Masing-masing satu, nanti sama tumpuk. Itu ada 2 lembar di belakangnya. Tulis. Kerjakan mulai dari sekarang waktu 5 menit. Sudah? Selesai? Oke. Oke, berikut kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu yang pertama adalah yang dimaksud dengan iman kepada Rasulullah adalah yaitu berikan apa untuk apa tadi? Selamat. Berikan apa? Dan berikut. Ayo. Oke, dan kesimpulan tadi saya katakan bahwa kedudukan Nabi dan Rasul ada 25 dan kemudian perbedaan Nabi dan Rasul adalah Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikannya kepada umat. Berikan apa? Untuk memberikan kesimpulan dari materi kita. Sifat para kiai, para rasul. Yang pertama adalah Sifat wajib. sifat Sifat wajib. sifat wajib. Yang pertama Yang pertama sidik, yaitu yaitu berkata benar. 2. Amanah, artinya dapat dipercaya. 3. Tabligh, artinya menyampaikan. 4. Fatanah, artinya cerdas. Kemudian 2. Sifat mutil. Adapun sifat Rasul yang berjumlah 4 yaitu pertama kadzib atau yang diartikan dusta. 2. Khianat, artinya tak dapat dipercaya. 3. Kitman, artinya menyembunyikan. 4. Balada, yang artinya bodoh. 3. Sifat jahil. Adapun sifat jahilnya para rasul adalah aradul basyariyah, yaitu bersifat dan berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya, seperti makan, minum, haus, lapar, letih atau lelah dan lain sebagainya. bukan ampun. Oke, itu saja pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanaka rabbil izzati